Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan ya mata kuliah farmakologi 1 mengenai obat-obat pada susunan saraf pusat ya, yang SSP yang kedua. Yang pertama mengenai analgetik dan anestesi untuk yang obat SSP yang kedua kali ini mengenai antiemetik, antivertigo serta anti migrain. Baik ya, kita mulai saja. Apa itu antiemetik, antivertigo, dan anti migrain? Jadi obat antiemetik merupakan obat yang digunakan untuk menekan rasa mual dan muntah. Tentunya rasa mual dan muntah ini ada di reseptor CTZ, yaitu kemoreseptor Triggerson yang ada di pusat otak. Kemudian antivertigo merupakan obat-obat yang digunakan untuk mengurangi kondisi dizziness atau pusing yang berputar. Jadi pusingnya beda dengan pusing biasa. Kemudian ada ketidakstabilan dari anggota tubuh, ya, ketidakstabilan keseimbangan tubuh, dan disertai rasa mual dan muntah. Kemudian untuk anti migrain, migrain ini nyeri kepala sebagian atau disebut dengan headache disorder ya. Ini obat anti migrain ini berkhasiat untuk mengurangi rasa nyeri pada bagian kepala di bagian otak ya, sebagian otak, bisa hemisfer kiri ataupun hemisfer kanan. Jadi salah satu aja. Akibat dari gangguan neurologi pada SSP tersebut eh, bisa disebabkan karena infeksi pada cerebral, bisa terjadi karena perdarahan pada cerebral atau cerebral hemorrhage, atau bisa terjadi lesi ya, lesi pada kulit otak. Kemudian bisa juga disebabkan karena peningkatan tekanan intrakranial, yaitu tekanan yang ada di dalam otak itu meningkat sehingga bisa menimbulkan suatu migrain. Maka kita berikan obat-obat anti migrain. Anda bisa lihat di sini susunan otak kita, yaitu ada terbagi dua, ya, terbagi dua bagian, ada otak kiri dan otak kanan. Kemudian anatominya, anatomi otak, ya, kita bisa lihat di sini ada frontal lobe, kemudian parietal, dan kemudian ada temporal, kemudian di sini ada batang otak, ya, otak kecil dan ada batang otak. Oke. Jadi untuk anatomi sudah Anda pelajari di mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Untuk farmakologi ini kita akan membahas mengenai obatnya, titik tangkapnya pada daerah mana ya, tentunya untuk obat-obat yang bekerja pada susunan saraf pusat. Untuk subtopik kali ini kita membahas tentang antiemetik terlebih dahulu. Bagaimana mekanisme timbulnya emetik? Emetik ini timbul dari, bisa disebabkan karena rangsangan langsung pada pusat muntah, yaitu pada kemoreseptor Triggerson, sehingga terjadi peristaltik pada daerah GI tract yang tertunda. Kemudian dapat merangsang saraf vagus kita, yaitu saraf otak yang ke-10. Ya. Kemudian yang kedua, rangsangan tidak langsung, bisa melalui CTZ juga, ya. CTZ ini di CTZ ini di daerah CTZ tersebut banyak sekali reseptor emetik yang berdekatan dengan pusat muntah. Kemudian ada juga di sumsum sambung tapi di luar barier otak. Akibat dari rangsangan pada CTZ tersebut akan dikeluarkanlah dopamin ya. Dopamin ini dikeluarkan oleh otak, lalu CTZ akan menerima rangsangan berupa emetik. Kemudian mekanisme yang lain timbulnya emetik, ya, muntah, adalah rangsangan melalui kulit otak atau terjadi pada korteks cerebri. Hal ini terjadi pada beberapa individu yang sangat peka, di mana hanya melihat atau mencium bau atau merasakan sesuatu hal yang tidak enak, dia langsung mengakibatkan muntah. Ya, hal ini terjadi sensitivitas atau hipersensitivitas pada korteks cerebri. Tidak semua individu, tetapi hanya beberapa. Kemudian jenis emetik berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama,
emetik yang ditujukan untuk motion sickness, artinya untuk mabuk darat, yaitu hal ini terjadi karena gerakan bertentangan dengan rangsangan yang ada di labirin otak, ya di bagian dalam telinga yang untuk keseimbangan dan pusat muntah di CTZ. Akibatnya akan menimbulkan emetik. Contoh, pada saat Anda berkendara, ada beberapa orang yang mabuk darat atau motion sickness. Ya, kemudian yang kedua karena morning sickness. Morning sickness ini terjadi pada masa kehamilan, yaitu muntah pada masa kehamilan, biasanya pada minggu ke-6 dan minggu ke-14. Disebabkan karena apa? Morning sickness pada ibu hamil disebabkan karena kenaikan hormon HCG, yaitu human chorion gonadotropin, ya, seperti itu. Kemudian ada rangsangan muntah disebabkan karena pemberian obat-obat kanker atau bisa juga karena adanya radioterapi. Hari ini obat-obat kanker sitostatika dapat merangsang pada pusat muntah tadi di CTZ sehingga timbullah stimulasi, ya, lalu pelepasan serotonin di daerah GI tract. Akan terjadi hipersekresi asam lambung, timbullah muntah. Ya, beberapa efek samping dari sitostatika. Kemudian kita bisa menggolongkan obat-obat antiemetik. Obat-obat antiemetik kita golongkan menjadi golongan antikolinergik. Ya, antikolinergik ini bersifat bagaimana mekanismenya? Karena adanya efek antikolinergik yang menghambat reseptor H1 di CTZ. Jadi reseptor H1 oleh efek antikolinergik ini dihambat, sehingga penggunaannya bisa dapat digunakan untuk mabuk darat maupun untuk emetik karena kehamilan. Contoh pemberian sinarisin, dimenhidrinat, siklisin, meklisin, ya. Mungkin Anda lebih familiar dengan dimenhidrinat. Dimenhidrinat, ada Dramamine, kemudian ada Antimo, ya seperti itu bisa digunakan untuk mabuk darat, bisa juga diberikan untuk kehamilan, emetik karena kehamilan. Kemudian pemberian antagonis dopamin. Pemberian antagonis dopamin ini mekanisme kerjanya karena antagonis berarti melawan dopamin. Tadi karena emetik timbul karena adanya rilis dopamin dari otak. Jadi ini melawan efek dopamin. Artinya obat tersebut merintangi adanya neurotransmisi dari CTZ yang merintangi loncatan-loncatan elektronik, ya, dari CTZ ke pusat muntah dengan jalan menghambat pada reseptor dopamin. Jadi reseptor dopaminnya yang dihambat, efek antimualnya akan timbul. Ya, contoh obat-obat yang termasuk dengan dalam antagonis dopamin adalah metoclopramid, domperidon, haloperidol, ya, prochlorpromazine, seperti itu. Jadi tetapi hati-hati pada pemberian obat-obat antagonis dopamin ini karena mempunyai efek samping yaitu gejala ekstrapiramidal sindrom. Ekstrapiramidal sindrom itu terjadi sedikit kekakuan pada ritme halus, ya, baik pada wajah ataupun pada tangan, ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena dopamin yang menjaga ritme halus dari tubuh kita itu dihambat, ya, itu. Jadi efek samping ekstrapiramidal sindrom. Jadi dihindari pemberian antagonis dopamin ini pada bayi maupun pada anak. Kalaupun harus digunakan, ya harus sesuai takaran dosis yang telah ditentukan. Jadi digunakan jika perlu saja, seperti itu. Jika muntah. Kemudian antagonis serotonin. Golongan antagonis serotonin atau kita kenal dengan 5-HT3 ini merupakan antiemetik yang sangat kuat dengan mekanisme memblokade atau memblokir atau menghambat serotonin yang memicu refleks muntah dari GI tract. Sehingga rangsangan muntah pada CTZ akan terhambat. Ya, obat-obatnya ada ondansetron, ada granisetron, ada topisetron, ada palanusetron, ya seperti itu. Ya, ini biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang telah menjalani kemoterapi, ya, diberikan antagonis serotonin untuk sebagai efek antiemetiknya.
Kemudian ada golongan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid ini obat yang seperti obat yang luar biasa sekali, ya bisa digunakan untuk macam-macam. Ya, kortikosteroid pada beberapa kasus ya kanker ya untuk pengobatan anti kanker diberikan bersama dengan obat-obat anti emetik. Jadi kortikosteroid ini mensupport, jadi mempunyai efek sinergisme dengan obat-obat anti emetik, yaitu memperkuat obat anti emetik ya, terutama untuk antiemetik obat sitostatika. Contoh kortikosteroid yang diberikan itu dexamethasone, ada difenhidramin, ya seperti itu. Jadi, dexamethasone yang paling banyak digunakan. Kadang juga ada yang diberikan metilprednisolon ataupun prednison. Contoh pada pemberian terapi untuk leukemia itu diberikan antiemetik dexamethasone dengan dikombinasi antiemetik lain misalnya ondansetron. Kemudian benzodiazepin. Benzodiazepin ini mempengaruhi sistem kortikal atau limbis dari otak, tetapi tidak mengurangi frekuensi dan kuatnya emesis. Contoh benzodiazepin, ya, golongan benzodiazepin yang diberikan sebagai antiemetik adalah lorazepam. Kemudian ada golongan kanabinoid. Kanabinoid ini termasuk dalam narkotika, ya, efektif pada emetik yang timbul karena dosis tinggi dari pemberian obat sitostatika. Contohnya pemberian methotrexate, ciklofosfamid, adriamycin, seperti itu. Ya, ini beberapa contoh obatnya adalah THC tetrahydrocannabinol. Kemudian itu tadi emetik. Sekarang kita ke vertigo. Vertigo merupakan eh, gangguan juga pada susunan saraf pusat. Gejalanya apa saja vertigo? Gejalanya vertigo adalah rasa berputar seperti oleng, tidak stabil atau gangguan keseimbangan, kemudian pusing atau dizziness, beda dengan nyeri kepala atau cephalgi, ya. Gejalanya bisa berupa saat, sesaat atau bahkan sampai berhari-hari, termasuk dalam gangguan alat keseimbangan tubuh, itu vertigo. Kemudian penyebabnya apa? Bisa karena kecelakaan, bisa karena stres, atau gangguan pada daerah telinga, yaitu pada bagian yang paling dalam ya dari telinga yang mengatur pusat keseimbangan tubuh kita. Kemudian bisa juga karena efek samping obat, bisa juga karena aliran darah yang ke otaknya terhambat atau sedikit, atau aliran darah ke otak itu melebihi hingga terjadi perdarahan atau hemoragi. Itu bisa menimbulkan vertigo. Penyebab umum dari vertigo yaitu karena keadaan lingkungan dan juga karena ada hubungannya dengan mabuk darat ataupun mabuk laut, kemudian juga karena konsumsi ya konsumsi obat-obat seperti si pasien mendapatkan injeksi bentamisin ya, kemudian ada kelainan telinga, adanya endapan kalsium pada kanalis semicircularis di bagian telinga sebelah dalam, kemudian ada infeksi bakteri karena ada herpes zoster, ada peradangan pada daerah labirin, kulit otak, kemudian penyakit Meniere. Kemudian kelainan neurologis juga bisa menyebabkan vertigo. Misal ada tumor daerah otak, ya tumor yang menekan saraf vestibularis, ada sklerosis atau kekakuan yang multiple, yang banyak ya pada saraf, kemudian patah tulang otak, cedera pada labirin. Kemudian kelainan sirkularis merupakan gangguan fungsi otak sementara karena berkurangnya aliran darah ke otak pada satu bagian otak. Itu juga bisa menyebabkan vertigo. Vertigo dibedakan menjadi tiga, ada paroksismal, ada kronis, dan ada akut. Kalau paroksismal ini disebabkan karena penyakit Meniere, kemudian bisa juga karena tumor, ya, kemudian bisa juga karena TIA, transient ischemic attack pada arteri vertebralis, ya. Kemudian vertigo kronis bisa karena peradangan pada daerah telinga, ya, kemudian bisa juga karena meningitis tuberkulosis, seperti itu. Kalau vertigo akut ini merupakan trauma pada daerah labirin kulit kepala tadi, kemudian ada herpes zoster di daerah otikus, yaitu di daerah telinga, kemudian perdarahan pada labirin.
Apa sih gambaran klinis dari vertigo? Tempat berpijak terasa bergerak atau berputar. Kemudian benda di sekitar terasa bergerak atau berputar. Ada mual, muntah. Hal ini karena ada gangguan pada GI tract sehingga meningkatkan asam lambung. Sulit berdiri ataupun berjalan, sensasi kepala terasa ringan, tidak dapat memfokuskan pandangan. Ya, itu gambaran klinis atau manifestasi klinis dari vertigo. Kemudian kita bisa melihat di sini penggolongan obat-obat anti vertigo diberikan antiemetik, ya, anti mual dan muntah, ya. Ini bisa kita lihat golongan antagonis reseptor H1, artinya yang menghambat reseptor H1, ya. Dia termasuk golongan antihistamin dan antikolinergik yang menekan pusat mutas di CTZ. Contoh difenigramin, dimenhidrinat, betahistine, mesilat itu termasuk anti vertigo golongan H1 reseptor blocker dan antikolinergik. Kemudian untuk keseimbangan tubuh ada golongan calcium channel blocker atau CCB. Ya seperti pada golongan antihipertensi, dia menghambat masuknya kalsium, ya, menghambat masuknya kalsium sehingga ion kalsium akan menurun dalam tubuh. Akibatnya akan terjadi vaskular, akan terjadi relaksasi otot, ya, relaksasi otot dan kontraksi dari otot jantung akan menurun. Terjadi vasodilatasi pembuluh darah, aliran darah menjadi lancar sehingga otot dan keseimbangan tubuh tadi berfungsi normal. Contoh dari obat anti vertigo jenis ini yang menghambat PA channel blocker adalah flunarizine. Kemudian obat-obat yang menurunkan tekanan intrakranial dalam otak. Ya, hal ini disebabkan karena apa? TIK meningkat bisa karena adanya gangguan pada cerebellum. Misalnya ada edema otak, kita bisa memberikan pemberian manitol intravena atau bisa juga karena apa? TIK meningkat karena peningkatan HCl lambung, pemberian antasida, H2 blocker, proton pump inhibitor. Kemudian bisa juga karena adanya gangguan saraf pada otak, neurotropik, itu pemberian metikobalamin yang merupakan koenzim vitamin B12 dan kemudian pemberian vitamin neurotropik. Atau ada rasa nyeri pada cerebellum, ya kita berikan analgetik. Ini itu tadi ya tentang anti vertigo. Sekarang kita menginjak ke anti migrain. Migrain ini bercirikan serangan nyeri hebat dari satu sisi saja atau unilateral, ya, dengan denyutan di daerah pelipis yang datang secara berkala, umumnya disertai gangguan saluran pencernaan berupa mual dan muntah. Penyebab timbulnya migrain apa saja? Ada ya faktor keturunan, ya, di daerah cerebroneurosistem, ya, kadar dopamin dan Mg-nya yang terlalu rendah. Ya, ini faktor keturunan genetika. Ya, kadar dopamin dan magnesiumnya rendah sehingga akan terjadi peningkatan asam amino glutamat. Nah, ini bisa menimbulkan adanya migrain. Kemudian pelepasan serotonin, 5-HT reseptor, 5-HT1 sampai dengan 5-HT7 dan neurotransmitter yang lain. Adanya pelepasan serotonin, nah ini menyebabkan apa? Vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, dan akan menyebabkan pelepasan neurokinin A. Nah, ini bisa menimbulkan adanya transmisi signal untuk pain, rasa sakit. Ya. Kemudian perubahan siklus hormonal, yang ini juga bisa menimbulkan migrain, contohnya penggunaan pil KB, kemudian atau pada saat menjelang haid, ya bisa menimbulkan migrain juga. Terus pada kehamilan trimester 1. Kemudian pada kondisi hipoglikemi di mana kadar gula darah menurun, ya itu juga bisa menimbulkan migrain karena asupan oksigen ke otak itu menurun. Pengobatan migrain pada serangan akut, ya kombinasi antiemetik dengan analgetik diberikan, ya contohnya paracetamol, antiemetiknya metoclopramid. Kemudian vasokonstriksi diberikan yaitu pemberian antagonis serotonin, contohnya ergotamin, dihidroergotamin.
Kemudian obat-obat tambahan untuk memperkuat efeknya, seperti beberapa formula obat ada yang dikombinasi paracetamol dengan kofein, ya. Pada Panadol itu ada paracetamol dosis 600 mg dengan kofein, ya, seperti itu untuk memperkuat efek dari paracetamol sebagai anti migrain. Kemudian diazepam dan juga dikombinasi dengan diazepam. Ya, itu tadi untuk anti emetik, uh, kemudian anti vertigo dan anti migrain. Sekarang kita ke SSP yang berikutnya, yang ketiga tentang anti epilepsi, sedatif, hipnotik, Parkinson, ya, antipsikotik. Anti epilepsi. Anti epilepsi Anda sudah tahu ya, epilepsi atau kejang ya adalah suatu gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba, berkala disertai dengan perubahan kesadaran. Penyebabnya karena ada pelepasan muatan listrik yang berlebihan atau secara serentak mendadak dari neuron-neuron yang ada di otak. Alat untuk mendeteksi bagaimana sih gambaran otak ya sarafnya itu kita menggunakan EEG bukan EKG. Kalau EKG elektrokardiogram untuk jantung, kalau EEG elektroencephalogram ya, encephalo kepala kulit otak ya. Gambaran klinik dari epilepsi adalah kejang atau konfusi parsial pada satu bagian otak dan kejang atau konfusi general pada keseluruhan bagian otak. Ya. Nih, bisa Anda lihat ini adalah mekanisme timbulnya konfusi. Di sini aktivitas GABA, gamma aminobutyric acid akan berkurang. Kalau aktivitas GABA yang masuk ke dalam sel saraf kita ini berkurang, maka akan menimbulkan konfusi. Kemudian di sini ada reseptor benzodiazepin dan reseptor barbiturat. Reseptor benzodiazepin dan reseptor barbiturat ini akan meningkatkan aktivitas GABA, gamma aminobutyric acid tadi. Hal inilah yang menyebabkan adanya konfusi akan tertahan atau terblokir, sehingga beberapa obat yang strukturnya sama dengan reseptor benzodiazepin dan sama dengan reseptor barbiturat akan eh, menghambat adanya konfusi dengan cara peningkatan gamma aminobutyric acid yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi jenis-jenis epilepsi ini macamnya ada grand mal atau serangan tonis-tonis generalized. Kemudian kalau grand mal itu adanya kejang kaku lama, kejutan ritmis 1 sampai 2 menit, mulut hingga berbusa, hilang kesadaran. Nah, ini yang besar. Kalau yang petit mal ini yang kecil, serangan yang hanya singkat sekali, beberapa detik, setengah menit, dengan penurunan kesadaran ringan tanpa kejang-kejang. Kalau temporal atau psikomotor, yaitu kesadaran menurun sebagian tanpa hilangnya ingatan, tetapi melakukan gerakan otomatis atau tidak sengaja, misalnya berjalan melingkar. Nah, ini kadang-kadang ini terjadi pada beberapa individu yang mudah panik, ya mudah panik. Jadi tidak tahu tiba-tiba seperti ini. Ada temporal atau psikomotor. Dia ke sana kemari mau ngerjain apa ya pada saat Anda praktikum dengan waktu yang sedikit, tinggal sedikit ya ini bisa terjadi pada kita. Kemudian status epileptikus. Status epileptikus itu serangan kejang yang bertahan lebih dari 30 menit. Nah, ini bahaya. Serangan ini berlangsung dengan beruntun cepat tanpa diselingi ya kesadaran. Jadi kejang lebih dari 30 menit. Biasanya kita berikan langsung apa? Injeksi phenytoin bolus, dan diazepam ya, seperti itu. Jadi untuk supaya tidak kejang terlalu lama, kejangnya lebih dari 30 menit akan merusak sel-sel saraf. Perbaikan sel saraf itu susah. Kemudian mekanisme kerja obat anti epilepsi di sini bisa Anda baca, yaitu stabilisasi membran sel sehingga meningkatkan ambang serangan. Ini beberapa contoh obatnya. Kemudian mencegah timbulnya pelepasan muatan listrik yang abnormal di SSP, lalu menghindari penjalaran hiperaktivitas muatan listrik dan memperkuat efek GABA. Contohnya selain benzodiazepin, golongan benzodiazepin ya ada karbamazepin, ada valproat, asam valproat ya.
ya, yang terkandung pada Depakot atau Depaken itu obatnya, sediaannya. Kemudian mengurangi neurotransmisi glutamat. Contoh obatnya lomotrigin dan topiramat. Ya, Anda lihat di situ. Efek samping dari beberapa obat antikonvulsi di sini ada nausea, berat badan turun, rambut rontok, hirsutisme. Ini timbul pada pemberian fenitoin, ya. Kemudian juga sangat teratogenik pada ibu hamil, contohnya asam valproat, ya. Makanya pada ibu hamil pemberian fenitoin kombinasi fenobarbital itu harus dikontrol, ya, karena menimbulkan teratogenik pada bayi, ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau tidak ada lagi pilihannya ya kita menggunakan dosisnya rendah seperti itu, ya. Karena menimbulkan apa? Spina bifida, tulang belakang dari bayi nanti akan bercabang dua. Kemudian bisa juga terjadi defisiensi folat, asam folat. Nah, pasien bisa mengalami anemi karena asam folat itu merupakan unsur dari pembentukan darah. Jadi akan terjadi anemia. Ya. Kemudian karakteristik dari obat anti epilepsi bisa Anda lihat, ya, anti epilepsi itu mempunyai indeks terapi sempit obatnya, artinya batas keamanannya itu sangat sempit sekali. Peningkatan dosis yang sedikit saja dapat menimbulkan toksisitas, ya. Jadi harus benar-benar dipantau karena pemberian obat-obat anti epilepsi ini tidak singkat, lama pengobatannya, 2 tahun hingga 3 tahun, dan penurunannya pun harus tapering dose bertahap, tapering dose ya bertahap. Jadi turunannya bertahap hingga si pasien benar-benar lepas dari obat anti epilepsi dan tidak timbul kejang. Kalau penurunannya secara tiba-tiba akan timbul kejang yang sangat kuat lagi seperti itu. Jadi pengobatannya lama sehingga obat ini mempunyai indeks terapi sempit, perlu monitoring kadar obat di dalam darah dan monitoring terapi oleh dokter dan farmasi. Kemudian interaksi obatnya yaitu menyebabkan autoinduksi. Ya, jadi si epilepsi, si fenitoin dan kawan-kawannya itu tadi bisa menginduksi sitokrom 450. Kadar obat dalam darah akan turun, efek terapi obat bisa berkurang. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita sekarang ke bagaimana terapi anti epilepsi ya. Sudah jelaskan tadi harus continue, tidak boleh dihentikan sendiri oleh penderita, tidak, ya. Penghentiannya nanti tapering dose. Ya, peningkatannya dosis pun bertahap, tidak langsung seperti itu. Jadi tapi kalau ada serangan status epileptikus langsung diberikan IV bolus ya dari fenitoin ataupun diazepam. Yang sering digunakan ya pilihannya ada diazepam sebagai masker relaksasinya. Kemudian tapering dose, lalu monitoring ECO harus dilakukan, pemutusan obat tidak bisa secara serentak atau cepat. Ya. Tadi tentang anti epilepsi. Kemudian mengenai sedatif hipnotik. Sedatif hipnotik. Anda sudah tahu hipnotik itu apa? Hipnotik merupakan zat dan dosis terapi untuk meningkatkan keinginan supaya tidur. Kalau sedatif itu hanya untuk menenangkan saja. Jadi beberapa obat sedatif hipnotik, ya, contoh fenobarbital atau barbiturat, ya golongan barbiturat yang lain, pentobarbital seperti itu. Jadi pemberiannya pada dosis hipnotik itu dosisnya rendah, tidak seperti sedatif, sedatif tinggi. Kalau barbital ada dosis 15 mg, 30 mg itu sebagai sedatif. Kalau dosis yang sudah 15 mg sebagai sedatif, yang hipnotik 30 mg. Kalau ada fenobarbital yang 100 mg itu juga ada dulu. Tapi kemudian jarang digunakan karena yang fenobarbital 100 mg ini untuk menurunkan produksi dari empedu dari bayi, ya, ada bayi. Itu gunanya memecah empedu yang ada di bayi karena fungsi sel-sel empedu, sel-sel beta pankreasnya, sel-sel pankreasnya belum sempurna. Itu, ya. Kemudian kriteria obat hipnotik. Nah, ini bisa Anda baca. Jangan ada efek rebound, insomnia,
pada obat hipnotik diharapkan si pasien tidur, tetapi karena pemakaiannya yang tidak aturan seperti itu, jadi tidak sesuai aturan, bisa menimbulkan insomnia, justru tidak bisa tidur ya. Obesitasnya akan timbul pada dosis yang berlebih. Ini beberapa efek samping hipnotik dan sedatif. Ada depresi pada pernafasan karena pemberian hipnotik sedatif itu menekan susunan saraf pusat sehingga terjadi penurunan pernafasan, ya, terutama pada dosis tinggi. Ya, kalau keracunan ini ya bahaya, ini harus diadakan tumbal lambung, ya. Kemudian tekanan darah menurun, ya, terjadi hipotensi, sembelit juga, atau efek hangover, ya, seperti itu. Nih penggolongannya, golongan barbiturat, fenobarbital, luminal, benzodiazepin, ada nitrasolam, estasolam, ya, midazolam, golongan lain, ya, meprobramat sebagai tranquilizer, penenang, obat absolet, contohnya kalium, natrium, amonium bromida. Nah, ini sering terdapat pada obat batuk, ya. Di sini untuk sebagai penenang pada pasien supaya bisa istirahat, tidak terganggu oleh efek batuknya. Di sini bisa Anda lihat mekanisme kerja dari hipnotis sedatif. Obat-obat tersebut akan menembus cairan cerebrospinal, lalu mengikat reseptor benzodiazepin yang spesifik di permukaan neuron, kulit otak, otak kecil, dan sistem limbis, sehingga dapat menghambat neurotransmisi GABA. Sebabnya pasien menjadi tenang, ya, atau bahkan hingga tidur. Oke, itu tadi mengenai hipnotik sedatif. Sekarang kita ke Parkinson. Obat-obat anti Parkinson ini hubungannya dengan penyakit neurodegeneratif, yaitu suatu gangguan yang memang sering dijumpai pada kelompok usia lanjut, akan tetapi dapat juga pada kelompok usia muda. Ada ini neurodegeneratif, ada Parkinson, demensia, penyakit motor neuron, dan penyakit Piron. Ini ada gangguan pada ganglia basalis di daerah otak. Ya, biasanya terjadi pada usia lanjut, atau kalau pada usia yang belum lanjut mungkin karena faktor genetika atau banyak pekerjaan gitu ya. Kemudian gambaran umum dari penyakit degeneratif, permulaannya tidak jelas. Penderita sebelumnya normal, perjalanannya lambat tetapi progresif. Lesi sering di daerah bilateral simetris, sering bersifat familiar atau herediter. Pengobatannya khusus sampai saat ini sulit. Patologinya bilateral selektif pada sistem neuron tertentu. Begitu. Ya. Ini Parkinson. Ada dua. Ada Parkinsonism sama penyakit Parkinson. Kalau Parkinsonism masih sindrom, ya, sindroma, gejala yang ditandai dengan resting tremor, ada sedikit tremor, kemudian rigiditas, ya, berjalannya pelan, bradykinesia, kekakuan pada anggota tubuh, hilangnya refleks postural, oleh karena kadar dopaminnya rendah, ya. Ini jadi Anda bisa lihat beberapa individu yang mungkin seperti ini, jalannya lemah lembut, ya, pelan, ya, kemudian pergerakan tubuhnya seperti kaku, itu ada Parkinsonism, ya. Tetapi hal ini bisa menimbulkan nanti pada usia lanjutnya dia mempunyai penyakit Parkinson seperti itu. Degenerasi basal ganglia itu penyakit Parkinson. Ada degenerasi daerah basal ganglia terutama di substansia nigra, ya, itu dengan keluhan dan gejala seperti Parkinsonisme, ya. Ini bisa Anda lihat beberapa lesi pada daerah otak, ya, ini normal, terus ini jika ada Parkinson, ya, ini gejala pada usia lanjut. Ya, kalau ada penyakit degeneratif seperti ini ya susah untuk pengobatannya, ya, karena sel-sel saraf itu butuh waktu lama untuk perbaikan. Gejala Parkinson, gejala utama adalah TREP. TREP kepanjangan T-nya tremor, R rigiditas, A kinesia, P postural instability, mudah jatuh.
Ini bisa Anda lihat. Kalau tremor, resting tremor, postural tremor. Jadi bisa sedikit daerah perifer yang tremor, misalnya tangan, atau bisa juga tubuhnya, seluruh tubuhnya. Kemudian pergerakannya kasar, tremor. 3 sampai 7 getaran per detik. Kemudian kalau rigidity itu biasanya terjadi di leher, kekakuannya ya, tangan, tungkai, dan badan. Atau kita sebut dengan cogwheel fenomena. Nanti ada gambarnya bagaimana fenomena cogwheel itu. Kemudian gejala Parkinson, akinesia, lama, tidak bergerak atau menjadi lambat geraknya, mukanya kaku, ya, wajahnya bisa terlihat di situ. Kemudian gerakannya lambat, volunteer lambat. Jadi kalau berputar dia lambat, sulit. Gerakan halusnya seperti menulis, menganting baju itu susah, mengantingan baju. Postural instability, mudah terjatuh, ya, seperti itu. Tidak dapat berbaring dengan cepat. Gejala lainnya otonomik, kulit kasar, air liur berlebihan. Itu kalau yang sudah nemen ya. Jadi Parkinson dia tidak bisa menahan supaya air liurnya ini tidak bisa keluar, tidak keluar ya. Kemudian gangguan vasomotor, hipotensi ortostatik, mental atau emosional ya, dalam menyetir berkurang, drive berkurang, intelijensinya juga ya, seperti itu. Baik. Ini gejala lainnya okular, blefarospasme. Jadi ini kelopak matanya menurun ya, seperti itu ya. Ini kita bisa lihat fenomena Cocktail ini seperti ini. Jadi kalau masih mudanya seperti ini jalannya, mungkin tuanya dia mengalami Parkinson kemungkinan seperti itu. Ini beberapa obat ya untuk penyakit Parkinson. Ini golongan MAO inhibitor, selegilim, kemudian dopamin release fasilitator. Jadi yang mengeluarkan dopamin, karena pada Parkinson ini pasien mengalami kekurangan dopamin. Ini beberapa obat yang merilis fasilitator dari dopamin, amantadin. Ini obat anti influenza, tapi bisa digunakan untuk merilis dopamin. Atau dopamin perkusor, contohnya levodopa, ya, metildopa itu levodopa. Kemudian dopamin agonis, ergot, permodel, ya, antikolinergik, triacylphenidil, ya, artan, seperti itu. Golongan dopamin, levodopa. Mekanisme kerjanya untuk Parkinson adalah meningkatkan kadar dopamin dalam otak, menstimulasi reseptor dopaminergik di ganglia basal, ya, sehingga rigiditas dicegah, kekakuan atau bradykinesia juga dicegah. Golongan antikolinergik, artan, dehydropenidil, mekanisme kerjanya menghambat secara langsung dan tidak langsung efek sistem parasimpatik sehingga ada relaksasi otot. Ya, tremor dicegah, hipersalivasi ludah juga dicegah ya, ngiler supaya tidak ngiler. Obat yang bekerja pada SSP dengan mempengaruhi fungsi psikis proses mental. Ada antipsikotik, neuroleptik, dan transmuilizer. Ini termasuk golongan psikofarmaka. Tuh ya. Ada saja di sini beberapa penggolongannya, ada antipsikotik, ada antidepresif. Ini mekanisme kerja untuk antipsikotik menggunakan kadar dopamin, kalau berlebihan kalau ini ya. Antidepresif meningkatkan kadar serotonin dan noradrenalin, seperti itu ya. Ini penggolongan antipsikotik, ada yang golongan klasik ya, untuk ada yang golongan atipis ya. Ini ya, kita jumpai pada RSJ ya, nanti kita jumpai di RSJ persiapan-persiapannya. Ini Anda baca efek dari efek sampingnya. Ini penggolongan antidepresif, sekarang antidepresif ini ada generasi trisiklis ya, antidepresif klasik, generasi kedua golongan MAO. Oke, itu tadi ya. Ini efek sampingnya, aritmia, hati-hati ya, makanya itu jangan menyalahgunakan obat-obat untuk orang uh, yang SSP-nya terganggu. Kalau Anda normal,
Anda jangan menyalahgunakan obat-obat ini. Kalau tekanan saraf pusatmu masih normal, ya wes normal aja kita terima. Ya, tidak usah menggunakan obat-obat untuk orang yang tekanan saraf pusatnya tidak normal ya, karena obat-obat ini, SSP ini, ya sering disalahgunakan. Ya, penyalahgunaannya besar. Jadi Anda sebagai seorang PTK harus memberikan informasi obat yang benar kepada pasien. Oke, saya ini, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.